Jagongan Lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Halo, selamat pagi Sobat Gemilang. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan seneng banget hari ini Andin hadir di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawaroh, kali ini bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ya, hari ini kita bakal berdiskusi dan ngobrol-ngobrol terkait mendorong peningkatan ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Untuk itu, langsung aja Andin ingin menyapa dulu narasumber yang sudah hadir hari ini dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Langsung aja, selamat pagi. Assalamualaikum Bapak Sukardiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Gemilang FM. Semangat. Semoga dalam kondisi baik, sehat lahirnya, sehat batinnya, juga sehat kantongnya. Amin. Yang paling terakhir itu yang paling ditunggu-tunggu ya Pak Sukardiono ya. Seperti biasa Pak Sukardiono hadir dengan ciri khasnya selalu pakai topi ya Pak ya. Oke, Pak Sukardiono, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait mendorong peningkatan ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Karena tahun 2024 ini Jawa Tengah menjadi tuan rumah gelaran HUT Dekranas 2024 dan Hari Kesatuan Gerak ke-52 PKK yang mengusung tema Tumbuh Bersama Memajukan Warisan Bangsa yang bertempat di Surakarta pada tanggal 15 hingga 18 Mei 2024. Nah, Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ini merupakan organisasi yang didirikan dengan tujuan mengembangkan dan mempromosikan kerajinan tangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan para pengrajin di Indonesia. Dan seperti apa sih? Apakah Jawa Tengah memiliki ekonomi kreatif dan UMKM yang sangat potensial untuk dikembangkan? Untuk itu langsung aja kita ngobrol bersama Pak Godres nih. Gimana nih Pak melihat potensi ekonomi kreatif di Jawa Tengah khususnya di dapil Anda? Apalagi kan setelah Covid ini ekonomi kreatif semakin terus berkembang ya Pak Sukardiono, silakan Pak. Yeah. Menarik ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Ekonomi kreatif yaitu sebuah konsep pada era ekonomi baru yang mana informasi dan kreativitas itu sangat menentukan langkah dari sukses atau tidaknya suatu usaha. Yeah. Jadi untuk ekonomi kreatif ini pegang kuncinya adalah SDM okay. Yang mumpuni, yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Okay. Namanya kreatif itu kan penuh ide, penuh gagasan. Nah, itu mau tidak mau kalau mau eksis dalam bidang usaha ya wajib hukumnya untuk selalu berinovasi, selalu mengikuti perkembangan zaman. Apalagi di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu sangat menarik dan sangat kaya raya tentang sumber alamnya. Kalau kita menilik ke beberapa sektor untuk ekonomi kreatif, semisal ada untuk anak-anak muda ini yang biasanya seneng beranimasi, itu juga bisa di film animasi, yang seneng di bangunan bisa arsitektur. Betul banget. Yang putri-putri cantik bisa di fashion, dan yang orang-orang kampung pun yang mereka bikin usaha bisa lewat kuliner, seni budaya, apalagi seni budaya daerah di Jawa Tengah, wabil khusus di Kabupaten Magelang ini kan sangat kaya raya. Dengan kearifan lokal yang mana hampir tiap-tiap kelurahan, bahkan tiap-tiap dusun itu mempunyai kesenian tradisional yang mana itu juga mulai banyak disukai oleh turis-turis asing. Ditambah lagi dengan kekayaan alam dan keindahan alam di kabupaten maupun kota Magelang ini yang sangat luar biasa. Itu kalau dipadu dengan produk-produk kreativitas yang tinggi, itu akan semakin menarik bagi para wisatawan. Itu baik kuliner maupun cenderamata ketika
mereka datang ke tempat wisata itu akan meningkatkan ekonomi lokal. Oke, ya tadi Pak Godres bilang ini SDM yang paling utama ya Pak, bahwa memang untuk ekonomi kreatif ini yang dituntut untuk zaman sekarang juga anak-anak muda untuk harus kreatif, ini SDM ya Pak Godres ya. Nah menurut Pak Godres sendiri bagaimana sih untuk pemerintah mendorong para SDM ini untuk bisa terus mengembangkan ekonomi kreatif, karena kadang-kadang anak muda zaman sekarang agak susah ya Pak ya untuk memulai gitu. Gimana menurut Pak Godres? Kita harus punya semangat yang sama antara anak-anak muda dan juga tidak hanya muda, semua masyarakat di Jawa Tengah, wabil khusus di Kabupaten Magelang bersama dinas terkait itu harus punya semangat yang sama. Ketika pemerintah mendorong-dorong, baik pemerintah kabupaten maupun provinsi, tapi masyarakat sendiri, anak-anak muda sendiri apatis, ya tidak akan pernah sampai pada sasaran. Jadi untuk meningkatkan SDM itu harus punya semangat yang sama, karena yang namanya usaha itu tidak hanya untuk dipelajari, tapi untuk dilaksanakan, dan harus ada gambling-gamblingnya, Pak. Gambling-gamblingnya itu maksudnya gini, lah dewe iki nek arep usaha ya ojo mikir jalan usaha dihitung detail bagaimana nanti, itu kita tidak akan jalan-jalan. Jalan dulu bagaimana nanti, jangan nanti bagaimana. Kalau nanti bagaimana, kita akan selalu canggung dalam melangkah. Jadi kita harus punya semangat yang sama dari sisi skill, dari sisi pendidikan akademis, didorong pemerintah yang juga wajib hukumnya hadir untuk mensupport para pelaku ekonomi kreatif dan juga UMKM. Termasuk radio juga loh Mbak. Radio itu juga masuk ekonomi kreatif loh, radio televisi. Makanya tampilannya harus menarik, terus tata ruangnya harus menarik, terus sebentar lagi dong Pak, Bapak besok udah keren deh Pak. Ini termasuk teknologi ekonomi kreatif. Matur suwun. Baik, oke, siap. Dan Andin mau sapa dulu untuk narasumber yang baru saja hadir hari ini. Kita sapa ada Bapak Dr. Andes Haji Sunarno. Selamat pagi Pak Sunarno. Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah ya sehat. Alhamdulillah sehat, segar terus ya Pak ya. Baik Pak Sunarno, hari ini kita ngobrol-ngobrol terkait mendorong peningkatan ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Nah kalau tadi Pak Godres sudah memberikan penjelasan ya, bahwa memang di Jawa Tengah ini potensi ekonomi kreatif di Jawa Tengah itu luar biasa sekali, dan pasti yang paling utama adalah sumber daya manusianya. Nah kalau menurut Pak Sunarno sendiri seperti apa Pak? Ya, jadi seiring dengan perkembangan zaman dan tingkat kebutuhan masyarakat secara luas di bidang ekonomi ini, salah satu bidang yang mendapat sorotan dan perhatian kita adalah bidang ekonomi kreatif. Karena ekonomi itu juga mengikuti perkembangan zaman. Nah, di Jawa Tengah ini kelompok-kelompok ekonomi kreatif sangat banyak. Dan sejalan dengan Jawa Tengah ini adalah salah satu tujuan destinasi pariwisata. Maka sejalan dengan itu ekonomi kreatif di bidang kerajinan, kerajinan yang ditangani oleh para kelompok perajin UMKM ini juga harus ditingkatkan, dikembangkan. Salah satu caranya ya harus kreatif. Kalau tidak bisa monoton, karena pasar juga menghendaki seperti itu. Seperti umpamanya di bidang produk itu kualitasnya harus ditingkatkan. Nah, untuk meningkatkan kualitas ini kan harus dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Nah, keterampilan ini kan bisa didapatkan dari pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Jadi menurut hemat saya perlu dikembang tumbuhkan, perlu difasilitasi, dan kemudian juga perlu diberikan kemudahan-kemudahan bagi kelompok-kelompok UMKM supaya bisa menopang
ekonomi di Jawa Tengah ini. Oke, baik. Oke, tadi Pak Sunarno mengatakan bahwa ekonomi kreatif harus mengikuti perkembangan zaman sekarang ya Pak ya. Dan zaman sekarang kita nggak bisa jauh-jauh sama yang namanya perkembangan teknologi. Nah, peran teknologi ini penting sekali dalam memajukan ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Kalau menurut Pak Sunarno sendiri seperti apa Pak? Silakan. Iya, jadi ya harus mengikuti kemajuan di bidang teknologi. Dalam bidang pemasaran, kalau kita menggunakan IT kan itu jangkauannya lebih luas, tidak mengenal ruang dan waktu, kapan saja bisa. Ini harus dimanfaatkan. Pasaran luas itu artinya tidak hanya lokal. Kalau kita sudah masuk di dunia IT, pasarannya bisa dunia. Lah ini kan membuka peluang. Peluang sepanjang produk kita bisa diterima pasar. Tidak menutup kemungkinan pembelinya juga semakin banyak dan mendunia. Nah ini yang menjadi cita-cita kita agar kita tidak hanya berpikir lokal tapi harus global. Betul. Itu. Baik. Oke. Kalau Pak Sukardiono nih, menurut Pak Sukardiono seperti apa dengan adanya peran teknologi dalam memajukan ekonomi kreatif di Jateng? Silakan Pak. Sekarang ini dunia kan tanpa batas. Seperti tadi yang dipaparkan Bapak Haji Sunarno, bahwa kita ini visinya harus lebih luas. Kalau saya ilustrasikan, biasakan kita memandang, melihat sesuatu itu jangan dari bawah, tapi coba kita dari pesawat yang tinggi. Jadi kita jangkauannya luas, cara berpikirnya, mindsetnya juga jadi luas. Tapi kalau di bawah kan hanya terkotak pada skop yang kecil. Nah, ini dengan teknologi, dengan penguasaan teknologi, pemasaran lewat media, lewat gadget, itu kita sudah tanpa batas. Nah, itu perlu skill, perlu keahlian khusus dalam hal menawarkan, karena sukses tidaknya suatu usaha itu dari hasil penjualan produk. Makanya wajib hukumnya harus melek teknologi, mengikuti perkembangan yang ada. Dan sekarang anak-anak muda itu sepertinya kalau masalah gadget sudah sangat canggih, cuman memanfaatkan yang proporsional lah, ini kadang-kadang yang belum ini. Harus belajar untuk memanfaatkan yang proporsional itu untuk hal-hal yang baik, utamanya untuk produk-produk hingga bisa untuk meningkatkan hasil penjualan. Ya memang untuk para ekonomi kreatif ini harus melek teknologi ya Pak ya. Tapi kalau misalnya nih Pak, misalnya kan teknologi mungkin tidak menjangkau secara keseluruhan ya Pak ya. Ini gimana Pak menurut Pak Godres? Kita harus jalan berbarengan, di samping lewat teknologi juga yang bahasa Jawa ini ketemu darat, mungkin dengan pengiklanan lewat media radio dan lain-lain, atau mungkin sekalian yang kita pasang banner lah, baliho. Yang berhak memasang banner kan tidak hanya caleg dan calon bupati dan calon gubernur, para UMKM juga boleh masang. Dipikir yang masang banner itu hanya caleg, enggak, itu juga perlu. Dan penyampaian juga kalau kita sekarang belajar dari dunia perbankan itu kita mau masuk ke bank, misal BCA, di luar saja udah disambut. Selamat pagi Bapak, bisa saya bantu, mulai dari apapun didampingi, ditunjukkan nyampe penyelesaian pembayaran atau penarikan di bank itu. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa, berarti layanan yang prima tidak boleh tidak, harus tetap kita jaga. Baik. Memang teknologi zaman sekarang memberikan kemudahan untuk para ekonomi kreatif ya Pak ya, untuk memasarkan produknya. Tapi selain itu juga pastinya dalam ekonomi kreatif juga ada tantangan ya Pak ya. Saya ke Pak Sunarno dulu nih Pak. Menurut Pak Sunarno, apa yang menjadi tantangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM di Jawa Tengah? Silakan Pak Sunarno. Yang penting ya ini para produsen terutama UMKM itu harus meningkatkan kualitas kualitas produknya, karena ini dengan peningkatan kualitas tidak hanya monoton itu saja akan membuka orang akan membeli lebih tertarik dan mengikuti zaman, mengikuti arus pasar. Oleh karena itu ya itu bisa dilakukan di lewat IT tadi, lewat
Basar-basar ini kebetulan Dekrasnada ini sedang mengadakan ulang tahun apa di Solo. Oh iya, di Solo tanggal 15 sampai 18. Malah dibuka oleh Ibu Negara, Ibu Joko Widodo di sana dibuka ruang dan kesempatan pada para UMKM di Jawa Tengah untuk bisa memarket produk-produknya. Nah, ini kan juga bisa sebagai forum untuk tukar-menukar informasi, kemudian tukar-menukar produk, macam-macam itu. Ruang itu dibuka. Kemudian juga permasalahan yang dihadapi adalah segi permodalan. Dalam hal segi permodalan ini, saya kira pemerintah nanti akan memperhatikan dengan memberikan kredit murah pada UMKM. Seperti kalau di Magelang ini, Bank Pasar ini kan khusus untuk spesialisasi memberikan kemudahan permodalan untuk UMKM di Magelang. Ini sangat bagus, sehingga dengan fasilitas kemudahan itu para pelaku UMKM merasa dilindungi, difasilitasi. Di samping juga pemerintah di tiap kabupaten kota itu sudah ada badan latihan kerja. Di situ bisa dimanfaatkan untuk memberikan pelatihan mereka UMKM. Mestinya juga selektif karena anggaran terbatas. Bagi mereka yang punya potensi untuk dikembangkan, dilatih di situ. Sehingga demikian antara UMKM tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi kita bersama. Kemudian juga bisa para BUMN ini memberikan semacam anak asuh pada UMKM ini dengan memberikan permodalan, kemudian CSR-nya diberikan sebagian pada mereka. Dengan demikian, kalau ini memberikan kebijaksanaan, baik itu pemerintah, kemudian masyarakat, kemudian pelaku UMKM ini, kemudian juga khusus Magelang ini banyak sekali dan peluangnya besar sekali. Pemasaran UMKM tidak hanya lokal tapi juga internasional, karena kita kan salah satu tujuan destinasi pariwisata yang para wisata mancanegara. Ini supaya mereka juga paham bahwa dengan diberikan kesempatan oleh pemerintah kita, ruang kita sudah dibuka, mari tinggal kita bekerjasama dengan baik, sinergitas yang baik antara pemerintah, pelaku UMKM dan masyarakat sendiri. Oke, siap. Pak Sukardiono, kalau tadi Pak Narno mengatakan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tantangannya adalah memberikan permodalan dan juga rutin mengadakan bazar-bazar untuk para UMKM. Nah, kadang nih ya Pak para ekonomi kreatif ini kan untuk produknya itu kan nggak main-main ya Pak semua butuh effort yang luar biasa untuk membuat suatu produk, dan pastinya harganya sesuai dengan yang dibuat gitu ya Pak tapi kadang masyarakatnya bagi kaum mendang-mending nih ya Pak mending beli yang murah aja deh daripada yang mungkin yang mahal-mahal. Kaum mendang-mending. Gimana nih menurut Pak Sukardiono? Tiga faktor yang mestinya harus berjalan beriringan. Satu, pelaku jadi UMKM dan ekonomi kreatif itu sendiri. Kedua, pemerintah. Dan ketiga, swasta. Itu harus punya kemauan dan semangat yang sama. Kenapa? Ketika para pelaku sudah bisa melangkah untuk berdiri UMKM, dalam ilmu ekonomi kan seperti ini. Kalau kita mau besar, itu wajib hukumnya berpartner dengan lembaga keuangan, yang notabene bank tadi. Nah, di sini bank juga harus hadir, baik bank swasta, bank pemerintah daerah, baik pemerintah daerah kabupaten, kota maupun provinsi, untuk memberi pemodalan dengan bunga yang seringan-ringannya kepada pelaku UMKM. Tapi UMKM-nya ini pelakunya juga harus sadar. Jangan hanya basa Jawa ini minta disuapi terus. Karena semangat ini kalau sudah jalan hingga bank itu percaya untuk mengucurkan dana.
Itu insya Allah ke depannya akan bisa jalan. Tapi kalau rata-rata masyarakat loh, Dewi harus golek modal angel lah. Bang mau percaya gimana kalau usahanya belum jalan? Nah kita memulai dulu, ketika sudah jalan, bank pemerintah akan hadir. Harapan kami dengan bunga yang sangat rendah, jadi benar-benar membantu para pelaku UMKM. Tadi disinggung Pak Nano tentang CSR. Ya pemerintah juga perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Magelang. Bahasa Jawanya kan hidup dan makan di Kabupaten Magelang. Kan ada dana khusus yang memang untuk disalurkan ke lembaga-lembaga untuk kebaikan untuk masyarakat Kabupaten Magelang. Ya itu disalurkan. Jangan hanya diambil oleh kelompok-kelompok tertentu, tapi ya harus merata. Ini yang perlu kita kawal bareng-bareng. Gitu. Oke. Nah, ini pastinya juga PR-nya banyak sekali ya Pak ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di UMKM di Jawa Tengah. Nah, oke, nanti kita break dulu Bapak-Bapak, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Dan sahabat Gemilang jangan kemana-mana, kita masih di Jamus Gemilang Jagungan Lan Musyawarah bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pastikan Anda terus bergabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Stunting masih menjadi PR yang harus diselesaikan bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang lama. Tidak hanya mengganggu perkembangan anak secara fisik, stunting juga dapat mengganggu perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan prestasi anak. Lalu, bagaimana ya cara mencegah stunting? Bisa dengan A, B, C, D, E. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah sejak remaja dan bagi ibu hamil. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani bagi bayi di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan dan imunisasi balita. E. Eksklusi atau pembatasan makanan selain ASI selama 6 bulan sampai 2 tahun. Yuk bersama mencegah stunting untuk menyiapkan generasi muda yang produktif dan unggul menuju Indonesia Emas 2045. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai. Jangan sampai karena lalai, kita justru jadi korban kejahatan penipuan online. Lalu, bagaimana cara mencegah penipuan online atau phishing ya? Yang pertama, verifikasi sumber pesan yang diterima. Kedua, hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Ketiga, tinjau permintaan izin aplikasi pada smartphone. Keempat, perbarui sistem operasi dan aplikasi yang terpasang. Dan kelima, laporkan penipuan jika menjadi korban penipuan melalui WhatsApp. Kita juga perlu tahu, mengunduh file sembarangan dapat meningkatkan resiko infeksi malware, penyadapan data, sampai kerugian finansial. Jadi, yuk mulai berhati-hati menerima pesan agar tidak menjadi korban penipuan online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Aku udah kenyang banget nih. Loh, itu makananmu masih banyak banget loh. Nggak kamu habisin? Enggak deh, udah kenyang banget ini. Tahu nggak? Ini itu termasuk food waste loh, alias boros pangan. Tahu nggak sih, di Indonesia ada 23 sampai dengan 48 juta ton makanan yang terbuang sia-sia setiap tahunnya, di mana jumlah ini seharusnya dapat digunakan untuk memberi makan 61 hingga 125 juta orang di Indonesia. Lalu, apa saja hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir food waste? 1. Menyusun rencana menu makanan. 2. Berbelanja bahan makanan sesuai dengan kebutuhan. 3. Menyiapkan makanan dengan baik dan benar. 4. Mengkonsumsi bahan makanan sesuai kebutuhan. Dan jika ada makanan berlebih, bisa dibagikan ke orang-orang di sekitar.
Jadi, yuk stop boros pangan. Kalau gitu, aku bawa pulang aja deh sisanya. Biar bisa aku makan di rumah. Hihi. Nah, cakep tuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ayo ikuti seleksi calon anggota KPID Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah periode 2024-2027. Bagi Anda warga negara Indonesia ber-KTP Jawa Tengah, berpendidikan minimal sarjana, atau memiliki kompetensi intelektual yang setara, memiliki pengalaman dalam bidang penyiaran dibuktikan dengan sertifikat, tidak sedang menjadi anggota partai politik, dan tidak sedang menjadi pemilik atau menjabat sebagai direksi, komisaris, atau karyawan di bidang penyiaran. Berkas pendaftaran dapat dikirimkan pada alamat Jalan Menteri Supeno 1 Nomor 2 Kota Semarang dan scan asli seluruh dokumen dikirim via email pansel.kpid@jatengprof.go.id. Pendaftaran mulai 22 April sampai dengan 22 Mei 2024. Cek pengumuman dan persyaratan pendaftaran lengkapnya pada website jatengprof.go.id. Ayo, ditunggu pendaftarannya segera. Jangan lupa klik streaming kami di gemilangfm.id. Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.
Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Masih dari 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Oke, Sobat Gemilang, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan kali ini Andin berduaan saja ya dengan Pak Sunarno. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol terkait mendorong peningkatan ekonomi kreatif di Jateng. Oke, Pak Sunarno tadi juga sempat menyebutkan ya bahwa memang di Jawa Tengah kan menjadi tuan rumah gelaran HUT Dekranas 2024 dan Hari Kesatuan Gerak ke-52 PKK. Nah, ini Andin sedikit kutip ya Pak ya dari portal resmi Provinsi Jawa Tengah bahwa perhotelan juga bisa ikut berkolaborasi nih dengan para UMKM. Nah, gimana menurut Pak Sunarno bahwa sebenarnya UMKM ini bisa berkolaborasi dengan bidang mana aja gitu Pak? Silakan Pak. Ya. Baik, sebagaimana sering saya katakan ya, jadi sektor pariwisata ini bisa berkolaborasi dengan bidang-bidang lain, seperti tadi Mbak Andin sebutkan, dengan perhotelan sudah jelas bisa. Karena apa? Karena wisatawan kita dari masa ke masa, dari tahun ke tahun itu selalu mengalami peningkatan yang luar biasa. Dikaitkan dengan Kabupaten Magelang katakanlah Borobudur. Ini kan diprediksi nanti kita setelah fasilitas kita dilengkapi dengan baik, sarana prasarana ini memang diharapkan ada sekitar 20 juta pengunjung per tahun yang kan berkunjung di Borobudur. Ini kan memerlukan fasilitasi bidang perhotelan, khususnya wisata mancanegara. Nah, ini jangan kesempatan itu diambil oleh daerah istimewa Yogyakarta. Jadi Magelang sendiri juga harus mempunyai kesempatan yang sama. Ya, karena alamnya yang menarik, kemudian dekat dengan Borobudur dan fasilitas makan minum murah dan sebagainya. Jadi menurut saya sangat berhubungan pelaku UMKM. Di samping UMKM ini kan juga merupakan hal yang dibutuhkan para wisatawan dengan produk-produk buah tangan ya, oleh-oleh itu kan. Di samping kerajinan, tapi juga makanan, minuman, dan masih banyak yang lain. Ini sangat berpeluang untuk berkolaborasi. Baik Pak, tapi Kak ada beberapa hotel juga mungkin ya Pak ya nggak bisa untuk memamerkan gitu ya UMKM di Jawa Tengah khususnya. Apakah pemerintah juga harus benar-benar menuntut atau mendorong para pemilik-pemilik hotel ini untuk wajib gitu ya ada para UMKM nih, gimana menurut Pak Sunarno? Baik, nanti ini menjadi catatan dan harus diberuang dan sudah diberi contoh beberapa hotel. Memang belum seluruhnya. Untuk di setiap lobi hotel atau di ruang khusus atau di mana itu disediakan untuk menampilkan produk-produk UMKM setempat. Jadi barangkali nanti kita akan buat perda pariwisataan ini bisa menjadi satu materi agar ada kewajiban dari hotel-hotel, baik itu hotel berbintang atau hotel-hotel yang kelas melati tapi kan ditata menarik kan bisa. Jadi ada ruang untuk pasar. Jadi dan ini sudah dilakukan tapi memang belum seluruhnya. Belum seluruhnya ya. Jadi masih masih sedikit lah. Masih sedikit. Di Jawa Tengah ya kalau dibilang. Tapi memungkinkan semua hotel bisa melakukan hal itu ya Pak. Saya kira bisa karena ini akan mendorong semua sektor, hotelan juga hidup, UMKM hidup, dan ya yang lain bisa
masyarakat juga bisa punya kesempatan untuk memasarkan produk-produknya. Oke. Nah, kalau ini kan di hotel ya Pak Sunarno, bagaimana dengan di tempat-tempat wisata? Mungkin ada beberapa ya di Kabupaten Magelang atau di Jawa Tengah yang memang tempat wisata itu juga memberikan alokasi khusus untuk para UMKM membuka stand di situ. Nah, kalau menurut Pak Sunarno seperti apa, Pak? Ya, baik. Jadi ini sudah diberi contoh di Ketepas. Ketepas sudah dibuatkan ruang khusus untuk counter-counter UMKM kita. Di sana ada sapu yang dari Bojong mungkin, ada produk-produk sudah ditampilkan. Hanya kemasannya memang harus betul-betul dikemas dengan baik sehingga menarik gitu. Oke, tapi oke, baik Pak. Nah, kalau menurut Pak Sunarno sendiri untuk para ekonomi kreatif ini apakah sudah cukup ya Pak ya, maksudnya mereka untuk bisa berekspresi menjual produk-produk mereka gitu, menurut Pak Sunarno seperti apa? Karena memang untuk ini kan salah satu problem dari pengembangan ekonomi kreatif adalah daya saing ya Pak ya, dan juga mungkin bagaimana kita bisa meningkatkan daya beli masyarakat yang tadi saya bilang kaum mendang-mending nih Pak. Jadi mending beli batik yang murah aja daripada batik-batik yang memang para ekonomi kreatif ini membuatnya itu effortnya butuh tinggi gitu Pak. Menurut Pak Sunarno seperti apa? Ya, harus pandai-pandai membuka jaringan ya. Jaringan pemasaran yang luas, tapi dengan IT kita yang sudah maju. Kemudian juga produknya tidak hanya kan harus yang produk untuk khusus barang-barang yang mahal atau yang kelas masyarakat yang punya kelas ekonomi tinggi itu juga ada, yang jadi semuanya bisa dicakup di situ. Dan saya kira seperti batik kan ada batik printing, batik ekoprint kemudian ada batik tulis. Nah ini sesuai dengan selera pasar memang kan, semuanya tidak sama seleranya. Nah, berarti ekonomi yang punya kelas tinggi, orang mampu, ini diberikan produk-produk yang sesuai dengan selera mereka. Oke, jadi memang lagi-lagi para ekonomi kreatif ini harus kreatif ya Pak ya? Kreatif, harus memilih pasarnya mau kemana gitu ya Pak ya? Betul, ya. Baik, nah Pak Sunarno, menurut Anda apa sih Pak yang perlu dilakukan untuk mendorong inovasi dan mengembangkan produk ekonomi kreatif? Silakan Bapak. Apakah mungkin pemerintah harus sering rutin-rutin melakukan pelatihan khusus gitu Pak? Seperti apa Pak Sunarno? Ya, baik, jadi yang mana kebijaksanaannya harus berpihak pada pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Dalam hal kurang permodalan ya harus difasilitasi dengan modal yang bunga yang rendah. Kemudian di bidang kualitas melalui ilmu teknologi dan tadi pelatihan kerja. Memang harus rutin dan dianggarkan. Saya kira kita kan punya nomenklatur pembinaan UMKM. Di sini sudah ada ruangnya, rumahnya untuk menganggarkan itu ada. Tinggal niat baik. Umpamanya sekarang ini mungkin ditingkatkan lagi berapa anggaran yang tersedia berapa dari tahun ke tahun itu supaya ditingkatkan di bidang penganggaran. Kemudian juga pelaku sendiri juga harus mempunyai manajemen yang bagus, artinya dikelola dengan baik, ada planningnya, ada diorganisasi dengan baik, kemudian digerakkan dan juga dikontrol, sehingga selalu dievaluasi dari masa ke masa sehingga produknya itu tetap laku, tapi juga kreatif untuk mengembangkan ide-ide baru sehingga orang tidak bosan. Mengikuti selera pasar. Selera pasarnya seperti apa. Kan modelnya anak-anak muda sekarang kan lain ya. Itu ikuti saja. Dengan demikian nanti bisa berjalan beriringan. Baik. Pak Sunarno, menurut Pak Sunarno seperti apa kerjasama dan kolaborasi yang perlu dibangun baik oleh legislatif, pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan ekonomi kreatif di Jawa Tengah? Silakan Pak Sunarno. Ya, baik. Di bidang pemerintah itu kan terdiri dua unsur, legislatif dan yang berkepentingan dengan ini ya, legislatif dan eksekutif. Nah ini mohon kebijaksanaan harus serasi
harus berpihak kepada UMKM untuk meningkatkan tadi daya saingnya, untuk meningkatkan produknya, untuk meningkatkan kualitasnya dan pemasarannya dan lain sebagainya. Harus diberi kebijakan-kebijakan dalam hal penganggaran, kemudian dipayungi oleh peraturan-peraturan yang ada di Jawa Tengah. Ya. Barangkali nanti akan diadakan peninjauan di bidang perda pariwisata di Jawa Tengah itu, dikembangkan mana yang masih perlu ditingkatkan, mana yang perlu ditambah, dikurangi dan sebagainya. Itu pemerintah, baik legislatif harus dan eksekutif memiliki kebijakan yang berpihak, khususnya di bidang peraturan perundangan dalam ini perda. Kemudian di bidang masyarakat juga mohon bisa menggunakan produk-produk dalam negeri. Iya, itu dia Pak ya. Kayaknya daya belinya untuk para UMKM ini masih kurang gitu ya Pak. Iya, ya, makanya daripada kadang-kadang kita itu latah ya kalau sudah dari luar negeri pasti kualitasnya, padahal kualitas kita, produk kita terutama dari UMKM tidak kalah kualitasnya. Bahkan ada yang produk kita jual dibeli orang luar negeri tadi kembali lagi ke kita lagi. Dan tidak. Jadi masyarakat untuk bisa menggunakan produk-produk dalam negeri. Masyarakat dalam arti luas, tidak hanya masyarakat sendiri, tapi juga pengusaha. Kalau bisa menggunakan produk luar negeri dan kualitasnya tidak kalah, kenapa harus produk? Karena ini akan menggerakkan ekonomi. Baik. Kemudian yang pelaku sendiri juga harus dari waktu ke waktu meningkatkan tadi keterampilannya, kualitasnya, omset pasarnya. Jangan sampai kalau nanti kemudian ada jaringan dari luar negeri sudah siap membeli tapi harus continue, UMKM-nya tidak siap. Nah, ini memotong mata rantai pemasaran. Baik, Pak Sunarno, ini sudah ada yang ikut bergabung yang memberikan pertanyaan ke 081578968. Selamat pagi Pak Sunarno, saya Reni yang ada di Muntilan. Pak Sunarno, sebentar lagi anak saya kan lulus kuliah. Saya pengennya anak saya menjadi seorang pengusaha ya, pengusaha UMKM. Tapi mungkin bagi saya untuk anak-anak muda di zaman sekarang untuk bisa menjadi pengusaha itu mereka masih sulit. Itulah mengapa banyak sekali para pencari kerja, namun tidak untuk memilih menjadi pengusaha. Nah, menurut Pak Sunarno seperti apa sih yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendorong anak-anak muda ini? Silakan Pak Sunarno. Oke Mbak Reni dari Mundilan ya. Jadi ya sangat baik karena kita ketahui bahwa lapangan kerja kita itu sangat terbatas. Khususnya kalau biasanya kalau udah lulus kemudian kepengennya jadi PNS, AS, ASN itu. Padahal memang diberi kesempatan tiap tahunnya pemerintah sekarang ini. Tapi kalau punya cita menjadi pengusaha akan lebih lebih terbuka, tidak terbatas setiap tahun, tapi setiap saat. Pengusaha itu memang sebenarnya terbuka luas kesempatannya. Hanya memang mesti harus mempersiapkan diri. Usaha di bidang apa, dipelajari dulu, punya kemampuan manajerial tidak. Dan kalau modal saya kira pemerintah sudah memberi fasilitasi kredit usaha kecil kok itu juga diberi. Monggo, menurut saya baik sekali karena lapangan kerja di bidang wirausaha ini sangat terbuka. Tinggal diperlukan suatu kematangan, keuletan untuk usaha. Jangan sampai umpamanya baru gagal sekali sudah patah arang ya. Karena memang untuk sukses itu harus melalui kegagalan. Kalau sudah siap kita menjadi pengusaha marilah belajar dari teman-teman yang sudah berhasil, sukses, kemudian ditekuni betul dan membuka jaringan luas, pertemanan yang luas dan pergaulan yang luas. Saya kira
sangat terbuka. Dan pemerintah memberikan kesempatan seluruhnya. Ya, tidak hanya pemerintah menghimbau untuk jadi PNS, tidak, bahkan di bidang usaha itu sangat. Kalau bisa membuka, umpamanya ketika sudah sukses membuka lapangan kerja, berarti teman-teman saudara-saudara kan sudah kebahagiaan luar biasa. Ya, jadi monggo cita-cita bisa diwujudkan kapan saja, di mana saja. Iya, benar. Berarti Pak, memang kalau untuk anak-anak muda ini kembali lagi dari misalnya nih Pak ke bidang pendidikan ya Pak ya. Jadi memang ada sekolah-sekolah yang bisa memberikan kewirausahaan gitu ya Pak, pelajaran kewirausahaan seperti itu ya Pak ya. Oke, baik Pak Sunarno, masih ada pertanyaan lagi. Ini dari Pak Sigit yang ada di Mungkit. Selamat pagi Pak Sunarno. Pak, apakah bisa untuk dari DPRD memberikan dorongan kepada pemerintah, Pemda untuk rutin setiap bulan untuk mengadakan bazar-bazar para UMKM, karena ini bisa membantu sekali untuk memberikan perkenalan untuk produk-produk UMKM di setiap daerah. Begitu Pak. Silakan Pak Sunarno. Monggo, saya kira nanti bisa dibicarakan antara eksekutif dan legislatif, karena penganggaran memang dibahas oleh dua unsur ini. Kalau memang itu diperlukan dan pasar memungkinkan untuk asas manfaatnya lebih besar, kenapa tidak? Meskipun ya mungkin tidak setiap bulan, mungkin ya triwulan, supaya tidak bosen gitu. Bahkan di Kota Magelang itu ya, alun-alun itu kan dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi yang secara rutin sudah terjadwal dengan baik. Nah ini barangkali kita punya sawitan ya kalau di Magelang, punya ruang-ruang terbuka, itu bisa dimanfaatkan sebetulnya. Tinggal nanti pengorganisasinya, manajemennya saja nanti dinas, dalam hal ini dinas perdagangan ya. Ini bisa memfasilitasi ini. Kalau masalah penganggaran saya kira saya sependapat untuk dianggarkan sesuai dengan kemampuan APBD Mas. Dan nanti juga ini informasinya akan saya bawa ke provinsi untuk bagaimana supaya provinsi, APBD provinsi bisa memberikan fasilitasi paling tidak bazar-bazar. Kalau di bidang pertanian ini kita kan punya Soropadan ya, Jawa Tengah provinsi. Itu kan juga ada event-event tertentu di setiap, kalau tidak tiap 6 bulan sekali kalau tidak salah. Jadi Dinas Pertanian mengadakan bazar, pameran, expo bidang pertanian macam-macam. Ini sangat-sangat membantu, di samping para produsen itu bisa memamerkan produknya, tapi juga untuk masyarakat luas. Jadi saya sependapat untuk diberikan akses penganggaran dalam hal untuk expo itu event-event ya. Oke, siap. Pak Sunarno, masih ada satu pertanyaan lagi. Ini dari Bu Mirah yang ada di Gunung Pring. Selamat pagi Pak Sunarno, saya Mirah yang berada di Gunung Pring. Saya juga jualan di area wisata religi Makam Gunung Pring Pak. Dan saya juga berminat Pak untuk bisa membuka stand di pariwisata. Yang tadi Pak Sunarno sebutkan adalah di Ketep. Nah di Ketep itu kan milik Pemda dan terbatas sekali. Bagaimana dengan pariwisata milik swasta? Menurut Bapak seperti apa gitu? Ya, oke. Ya nanti yang milik swasta juga nanti ada himbauan untuk bisa bekerja sama, karena swasta kan juga untuk masyarakat umum ya. Jadi hanya mungkin ada beberapa fasilitasi yang memang diutamakan untuk pemiliknya, tapi secara umum harus dibuka seluas-luasnya. Jadi ini baik sekali nih. Jadi ketika nanti ada perizinannya, tempat wisata ini harus melibatkan UMKM setempat. Jangan umpamanya di bidang program apa ya, itu dalam surat SPK-nya pasti ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Umpamanya seorang pihak ketiga pemborong akan mengerjakan suatu program, ini mesti harus mengutamakan tenaga kerja setempat. Nah ini barangkali nanti
hal seperti yang diatur kemudian oleh para dinas. Oke. Jadi harus dilibatkan, jangan kita kan ini bersama ya. Jadi semangatnya adalah kebersamaan. Tidak bisa ini milik saya sendiri, ini bukan itu. Iya. Bumi, air dan kekayaan alam ini kan milik kita bersama untuk kepentingan dan kemakmuran bersama. Jadi swasta jangan egois dong. Jangan setelah ini usaha hanya untuk saya enggak bisa. Baik, jadi memberikan kemanfaatan ya Pak Ya, Sunarno kemanfaatan secara umum. Baik, oke. Pak Sunarno, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Kita break dulu, dan sahabat Gemilang jangan kemana-mana. Kita masih meneruskan ya perbincangan kita bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan tema mendorong peningkatan ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Dan pastikan Anda terus bergabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Aku udah kenyang banget nih. Loh, itu makananmu masih banyak banget loh. Nggak kamu habisin? Nggak deh, udah kenyang banget ini. Tahu nggak? Ini itu termasuk food waste loh, alias boros pangan. Tahu nggak sih, di Indonesia ada 23 sampai dengan 48 juta ton makanan yang terbuang sia-sia setiap tahunnya, di mana jumlah ini seharusnya dapat digunakan untuk memberi makan 61 hingga 125 juta orang di Indonesia. Lalu, apa saja hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir food waste? 1. Menyusun rencana menu makanan. 2. Berbelanja bahan makanan sesuai dengan kebutuhan. 3. Menyiapkan makanan dengan baik dan benar. 4. Mengkonsumsi bahan makanan sesuai kebutuhan. Dan jika ada makanan berlebih, bisa dibagikan ke orang-orang di sekitar. Jadi, yuk stop boros pangan. Kalau gitu, aku bawa pulang aja deh sisanya. Biar bisa aku makan di rumah. Nah, cakep tuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Stunting masih menjadi PR yang harus diselesaikan bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang lama. Tidak hanya mengganggu perkembangan anak secara fisik, stunting juga dapat mengganggu perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan prestasi anak. Lalu, bagaimana ya cara mencegah stunting? Bisa dengan A, B, C, D, E. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah sejak remaja dan bagi ibu hamil. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani bagi bayi di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan dan imunisasi balita. E. Eksklusi atau pembatasan makanan selain ASI selama 6 bulan sampai 2 tahun. Yuk bersama mencegah stunting untuk menyiapkan generasi muda yang produktif dan unggul menuju Indonesia Emas 2045. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai. Jangan sampai karena lalai, kita justru jadi korban kejahatan penipuan online. Lalu, bagaimana cara mencegah penipuan online atau phishing ya? Yang pertama, verifikasi sumber pesan yang diterima. Kedua, hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Ketiga, tinjau permintaan izin aplikasi pada smartphone. Keempat, perbarui sistem operasi dan aplikasi yang terpasang. Dan kelima, laporkan penipuan jika menjadi korban penipuan melalui WhatsApp. Kita juga perlu tahu, mengunduh file sembarangan dapat meningkatkan resiko infeksi malware, penyadapan data, sampai kerugian finansial. Jadi, yuk mulai berhati-hati menerima pesan agar tidak menjadi korban penipuan online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ayo
Ayo ikuti seleksi calon anggota KPID Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah periode 2024-2027. Bagi Anda warga negara Indonesia ber-KTP Jawa Tengah, berpendidikan minimal sarjana, atau memiliki kompetensi intelektual yang setara, memiliki pengalaman dalam bidang penyiaran dibuktikan dengan sertifikat, tidak sedang menjadi anggota partai politik, dan tidak sedang menjadi pemilik atau menjabat sebagai direksi, komisaris, atau karyawan di bidang penyiaran. Berkas pendaftaran dapat dikirimkan pada alamat Jalan Menteri Supeno 1 Nomor 2 Kota Semarang dan scan asli seluruh dokumen dikirim via email panselkpid@jatengprof.go.id. Pendaftaran mulai 22 April sampai dengan 22 Mei 2024. Cek pengumuman dan persyaratan pendaftaran lengkapnya pada website jatengprof.go.id. Ayo, ditunggu pendaftarannya segera. Mungkin aku
Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bergabung bersama kami tentunya di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan masih bergabung bersama Andin, kali ini ada Pak Sunarno dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Oke Pak Sunarno, sebelum closing statement ya, sebelumnya mungkin Pak Sunarno bisa memberikan arahan gitu ya Pak ya. Sebenarnya tadi kan kita sudah ngobrol banyak ya terkait dengan ekraf di Jawa Tengah, apa problematikanya apa dan harus bagaimana. Tapi sebenarnya untuk ekraf itu manfaatnya apa sih Pak? Silakan Pak. Ya, baik. Jadi ekonomi kreatif itu manfaatnya kalau ditekuni bisa mengembangkan pemasaran yang lebih luas. Ya. Karena pasar itu kan tidak monoton, masih dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Yeah. Contohnya ya umpamanya zaman dulu kan potongan pakaian itu ya, itu kan sudah lain ya, mode-modenya kan sudah lain. Kalau tidak menyesuaikan ya, kalau sekarang produknya UMKM itu seperti zaman dulu ya mungkin tidak laku, mungkin ya. Jadi mengikuti selera pasar aja. Jadi itu namanya kreatif, jadi harus sesuai dengan tuntutan zaman. Betul. Baik. Jadi tujuannya itu. Tapi juga untuk bisa membantu pembangunan di Indonesia gitu ya Pak? Iya, jelas ya. Jadi ini semuanya supaya bisa menopang jalannya pembangunan ini. Oke, baik. Ya, Pak Sunarno, pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pelaku ekonomi kreatif dan UMKM agar dapat bersama-sama meningkatkan ekraf di Jateng. Silakan. Baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa Jawa Tengah merupakan tujuan atau destinasi pariwisata yang sangat potensial. Oleh karena itu, supaya bisa memenuhi tuntutan pasar tadi, pelaku ekonomi kreatif untuk bisa mengembangkan dirinya, baik kualitas produknya, baik pemasarannya, baik manajemennya diorganisir dengan baik sehingga jadi bisa meningkatkan produknya secara maksimal, tapi juga pemasarannya bisa lebih luas lagi. Nah ini bisa dilakukan kalau bersinergi dengan baik itu pemerintah maupun juga masyarakat. Jadi sinergitas yang kita perlukan. Oke, siap. Ya, saya kira gitu, dan monggo khusus di Magelang sekarang telah tumbuh desa-desa wisata baru seperti di Kayangan, Tol Kayangan di dekat Ketepas itu. Kemudian di mana di Kaliangkre itu Java ya, Nepal Van Java. Java ya, itu juga pengunjungnya semakin banyak, semakin diminati. Nah, di sana juga sudah tumbuh kegiatan ekonomi yang sangat menopang. Oleh karena itu, monggo masyarakat, terutama produsen UMKM untuk bisa memanfaatkan potensi itu untuk bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sunarno untuk waktunya hari ini. Sehat-sehat terus ya Pak ya. Ya, terima kasih Mbak Andin. Siap. Juga selamat Mbak Andin dan teman-teman, sukses melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Siap. Ya, semoga pinaringan sehat. Amin. Terima kasih Saya Pak. mohon diri, salam juga untuk para pendengar radio Gemilang. Ya, siap. Semoga semakin hari semakin maju. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon diri dulu. Siap Pak. Terima kasih Pak Sunarno untuk waktunya hari ini. Dan Sobat Gemilang, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol kita, perbincangan kita bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan pastinya saya Andin beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih untuk perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Terima kasih Pak Sunarno.
Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.